Saudara-saudara, sekarang kita akan membahas secara lebih rinci pasal yang ke-6 dan pasal yang ke-7. Nah, saudara, di dalam ayat yang ke-1 dikatakan, maka aku, sang penulis ini, melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 meterai itu. Jadi dia tetap melihat penglihatan di sorga. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guruh. Saudara-saudara, kata guruh ini, bunyi guruh atau kilatan, cahaya, ini hal yang penting. Sebab nanti akan diulang-ulang. Nanti saya akan jelaskan pada waktu berikut, supaya kita punya gambaran yang utuh ya. Jadi ini suara dari keempat makhluk yang punya 4 wajah itu, saudara-saudara, berkata, mari, katanya. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Jadi saudara-saudara, meterai pertama dibuka, yang muncul adalah seorang penunggang kuda putih yang membawa panah, lalu diberikan mahkota kemenangan, dan memang ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Nah, menarik saudara-saudara. Kalau saudara nanti membaca selanjutnya, kita akan melihat bahwa penalaran ya, atau logika mengungkapkan sejarah yang ditulis oleh penulis kitab Wahyu ini, saudara, berbeda dengan logika para penulis cerita. Saudara-saudara kalau mau menonton film misalkan ya, biasanya di awal-awal film kalau cerita tentang perkelahian lah ya, atau antara yang jahat dan yang baik ya, begitu ya. Selalu saudara, biasanya memang pada akhirnya kemenangan itu ditaruh di belakang. Tetapi di awalnya itu akan diceritakan tentang segala macam kelemahan, kekalahan, ketidakberdayaan lakonnya itu ya, tokoh utamanya. Hampir selalu begitu. Tetapi penulis kitab Wahyu ini saudara, di awal dia menceritakan begini. Ini ada satu sosok pribadi naik kuda putih. Dialah yang mengawali kemenangan. Jadi meskipun nanti kita lihat kuda-kuda berikutnya saudara adalah kuda-kuda yang penuh dengan kengerian dan penghukuman, tetapi awal sejarah yang dibuka dengan pembukaan meterai yang pertama itu mau mengatakan bahwa sebetulnya kemenangan itu sudah diraih, kemenangan itu sudah didapatkan. Nah, siapa penunggang kuda putih itu? Tadi di bagian sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa sang penunggang kuda putih itu adalah Yesus sendiri. Tuhan Yesus sendiri. Sang anak domba Allah. Jadi sejarah ini saudara-saudara yang dimulai, yang diceritakan di dalam kitab Wahyu adalah sejarah yang dimulai dari kehadiran atau kedatangan Tuhan Yesus sebagai pemenang. Saudara, ini yang harus kita pahami. Yesus sebagai pemenang, dia yang dikaruniai mahkota. Dialah yang mengawali sejarah sejak kedatangannya yang pertama. Ada kemenangan. Jadi sisanya itu sebetulnya hanyalah semacam pergumulan-pergumulan, peperangan-peperangan yang sebetulnya kita tahu ujungnya juga bagaimana. Yaitu kemenangan yang sudah diberikan. Jelas sekali saudara. Ini menjadi jaminan bagi kita. Nah, saudara, kemudian ayat 3, ketika anak domba itu membuka meterai kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari, dan majulah kuda lain, kuda merah padam. Dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera di atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar, semacam peperangan. Ya, ada darah yang dicurahkan, ini kengerian saudara-saudara. Kuda yang kedua adalah kuda yang membawa
kepada pertempuran. Nah, kuda yang ketiga di dalam ayat yang kelima, saudara-saudara, itu meterai yang ketiga, ada penunggang kuda hitam yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu. Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Saudara-saudara, penunggang ketiga ini, kuda hitam ini membawa kesulitan secara ekonomi atau secara kehidupan yang paling hakiki ya, soal perut. Soal makanan, ada kelaparan, sehingga harga secupak gandum, sedikit gandum itu, saudara, segenggam gandum itu harganya bisa sama dengan gaji orang 1 hari. Kalau 1 hari sekarang ini, saudara-saudara, misalnya 300-400 ribu misalkan, ya begitulah. Orang hanya makan 1 kali seharga segitu, kira-kira begitu ya. Jadi ini adalah sebuah kengerian, keadaan malapetaka, kesulitan finansial, kesulitan ekonomi, kesulitan terhadap akses terhadap makanan, saudara-saudara, yang terjadi di bumi ini. Dan ayat 7, kuda yang keempat, saudara, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Ayat 8, sungguhnya ada seekor kuda hijau kuning. Nah, saudara, di dalam bahasa Inggris, hijau kuning ini diterjemahkan bukan hijau kuning, tetapi pale, pucat. Jadi ini warna apa? Tidak begitu jelas, saudara ya. Kuda ini itu membawa maut, membawa kerajaan maut, membawa sebuah pedang, saudara, sehingga dia berkuasa atas 1/4 bumi dengan kelaparan dan sampar dan binatang-binatang buas yang ada di bumi. Ini lengkap, bukan hanya kelaparan yang tadi, tetapi juga bukan dengan peperangan saja, tapi peperangan dan kelaparan. Jadi ini dua-duanya, saudara. Jadi ketiga kuda yang diungkapkan di dalam ayat-ayat ini adalah segala jenis pekerjaan roh jahat yang menggunakan kesusahan, menggunakan malapetaka, saudara-saudara, untuk membuat dunia ini menjadi demikian mengerikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi ketika sampai kepada meterai yang kelima, tidak ada lagi kuda. Kudanya hanya ada 4 ya. Pada meterai yang kelima, saudara-saudara, kita membaca anak domba itu membuka meterai yang kelima. Aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena siksaan yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Saudara, ketika meterai yang kelima dibuka, yang terjadi, yang terlihat itu adalah jiwa-jiwa yang sudah dibunuh karena nama Tuhan, karena kengerian yang dilakukan oleh 3 kuda berikutnya itu tadi mungkin. Nah, saudara-saudara, tetapi mereka berseru, ini sampai berapa lama lagi Tuhan kengerian ini, ya, penderitaan ini. Nah, siapakah jiwa-jiwa ini? Jiwa-jiwa ini tentu adalah anak-anak Tuhan yang menderita karena nama Tuhan, yang menderita karena firman Allah, sangat jelas dibunuh karena firman Allah. Ini adalah para martir, orang-orang percaya di dalam dunia yang mengalami penyangkalan diri, harus memikul salib, kata Tuhan Yesus, dan harus menderita karena nama Tuhan. Ayat yang ke-11, saudara, dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayanan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Yang dijawab kepada mereka ketika mereka bertanya, Kak, berapa lama lagi? Mereka mendapatkan jawaban, tunggu sebentar waktu lagi. Ya, sebentar lagi katanya. Sampai genap waktunya. Artinya, saudara-saudara, malapetaka, kesusahan, penderitaan, peperangan, penganiayaan yang terjadi kepada umat Tuhan memang belum berakhir.
masih kita harus menunggu sampai genap waktunya. Ayat 12, aku melihat anak domba itu membuka meterai yang ke-6. Sesungguhnya terjadi gempa bumi. Nah saudara, ketika meterai yang ke-5, para martir ini atau orang-orang percaya ini sudah ya katakan tidak tahan, bagaimana ini, sampai kapan. Nah tapi kemudian di meterai yang ke-6 saudara-saudara, kita melihat penglihatan yang terjadi kepada orang lain, bukan kepada para martir, pada anak-anak Tuhan. Ada gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah, seluruhnya bagaikan darah. Saudara, saya ingin komentar sedikit saja tentang hal ini. Ini kita tidak mungkin mengartikan secara hurufiah. Meskipun belakangan saya pernah mendengar ada yang menafsirkan bulan darah itu dalam pengertian warna bulan, ya, fenomena alam bulan menjadi darah. Bulan itu warnanya merah darah. Tapi kalau mau konsisten harusnya juga ceritakan langit yang hitam itu seperti apa, yang bagaikan karung rambut itu. Jangan cuma menceritakan bulan merah darah, saudara. Lalu bintang-bintang di langit berjatuhan itu bagaimana? Apa lambangnya, saudara? Kalau memang kita mau artikan secara hurufiah. Ya, jadi kita tentu memahami ini adalah kiasan. Sebuah kengerian alam semesta, sebuah hukuman penghakiman seperti itu. Matahari, bulan, bintang digoncangkan angin, ayat yang ke-13, maka menyusutlah langit. Nah bayangkan saudara, kalau mungkin pada waktu itu sang penulis masih punya pemahaman langit itu seperti 4 sudut kain gitu ya, disusutkan. Itu kalau dikecilkan itu kan jadi susah saudara. Mungkin demikian, digulung. Ayat 14. Dan raja-raja bumi beserta pembesar-pembesar, perwira-perwira, orang kaya, budak, semuanya saudara-saudara bersembunyi karena ada malapetaka ini. Nah saudara, tadi dikatakan di meterai yang ke-5 belum genap. Lalu kemudian terjadi lagi sebuah malapetaka yang menimpa semua manusia. Tapi saudara perhatikan ayat yang ke-16. Sebenarnya ini pesannya. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang. Mereka ini orang-orang tadi yang bersembunyi itu ya, dari malapetaka. Runtuhilah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Mereka meminta supaya batu-batu dan gunung-gunung lebih baik menahan, menutupi mereka daripada mereka harus dihakimi oleh murka sang anak domba. Tetapi tidak dicatat kalau mereka ini saudara-saudara bertobat. Tidak dicatat kalau mereka ini berubah percaya kepada Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara kita bisa melihat di sini sampai pada meterai yang ke-6. Ketika bangsa-bangsa terjadi pergolakan, ada penghakiman kepada semua bangsa. Termasuk orang-orang percaya yang dianiaya sehingga darah martir itu ada di atas mezbah tadi. Tetapi ada juga orang-orang, banyak sekali bahkan orang-orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Nah, saya mau mendahului sedikit. Itu sebabnya saudara-saudara, maka penulis kitab Wahyu itu melanjutkan kembali pasal yang ke-8 nanti dengan meterai yang ke-7. Kenapa di meterai yang ke-7 itu ada seri baru tentang penghakiman, yaitu berupa sangkakala? Karena ternyata manusia di bumi, ada sekelompok besar manusia di bumi yang tidak mau percaya, tidak mau menerima, tidak mau mendapat belas kasihan dari Tuhan. Mereka mau dilindungi oleh gunung-gunung dan batu-batu dari murka Allah. Tetapi mereka tidak mau percaya. Makanya kemudian hukuman itu dilanjutkan. Nah ini gambaran, sekali lagi saudara-saudara, ini bukan semacam seri hukuman ya. Dari tahun sekian sampai tahun sekian ada hukuman, gak mau bertobat, tidak tentu. Ini adalah gambaran keseluruhan. Jadi saudara-saudara, satu pihak ada orang-orang yang tidak mau percaya. Nah saudara, meskipun begitu banyak malapetaka, goncangan-goncangan alam semesta, juga kejahatan dan hati manusia yang jahat yang menganiaya orang-orang percaya,
Tetapi saudara-saudara, di tengah-tengah situasi itu, sang penulis kitab Wahyu itu mau memberikan jeda sebelum masuk nanti seri penganiayaan atau penghakiman berikutnya. Jeda di pasal yang ke-7, saudara. Saudara-saudara, pasal yang 7 itu adalah jeda sebelum kita memasuki meterai yang ke-7. Ya. Dan nanti juga akan diulang, ini supaya kita ingat saja. Waktu sangkakala pun begitu. Sangkakala yang ke-6 memasuki pasal sangkakala yang ke-7 ada jeda. Nah, jedanya ini tentang apa? Saya ingin singkat, kita tidak usah membaca, saudara-saudara. Pada pasal yang ke-7 itu ada 2 gambaran. Yang pertama, itu malaikat Tuhan. Aku melihat 4 malaikat berdiri di keempat penjuru bumi, yang tadi mau melisutkan, mau menutup langit, tetapi kemudian ditahan katanya. Lalu ayat 2, seorang malaikat muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat. Apa yang disampaikan malaikat ini kepada keempat malaikat itu? Jangan merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon bumi sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Saudara-saudara, seorang malaikat ini akan memeteraikan sebuah meterai kepada hamba-hamba Allah. Jadi yang dilihat oleh penulis kitab Wahyu di pasal yang ke-7, penglihatan yang pertama ini adalah ada sekelompok hamba-hamba Allah yang akan dimeteraikan. Ayat 4, jumlahnya itu 144.000 dimeteraikan. Itulah semua keturunan Israel. Nah, jadi saudara-saudara, yang pertama yang dilihat dalam penglihatan ini adalah, dalam jeda ini ada sekelompok 144.000 orang yang dimeterai. Itulah katanya keturunan Israel. Nah, kelompok yang kedua di ayat yang ke-9, saudara. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar, orang banyak yang tidak terhitung. Ini ada kumpulan yang lain, orang banyak yang tidak terhitung dari segala bangsa, dari segala suku, dari kaum, dari bahasa dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Jadi kumpulan banyak orang ini ada di hadapan tahta, ada di sorga sana, saudara. Dan mereka memakai jubah putih, lambang kemuliaan, lambang kemenangan, lambang kesucian, ya. Dan mereka memegang palem. Kita tahu ya, kalau palem itu untuk konteks waktu itu adalah biasanya perayaan ya. Kalau merayakan itu biasa dengan palem. Jadi ini adalah sebuah perayaan di hadapan sang anak domba. Dan mereka bernyanyi, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Saudara-saudara, siapa orang banyak ini? Dan siapa 144.000 orang ini? Saudara-saudara, kelihatannya ini kedua kelompok yang berbeda. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat dari penuturan dari awal, sebenarnya ini adalah dua kelompok yang sama. Maksud saya adalah dua kelompok manusia yang percaya kepada Tuhan. Yang satu dimeterai di dahinya, yang satu diperkenan di hadapan Allah. Nah, kenapa kelompok yang satu disebut keturunan Israel, saudara-saudara? 144.000 itu berarti 12 dikali 12 ya, dikali 1000, betul ya, saudara? 12 kali 12 kali 1000. Ini adalah sebuah kelipatan kegenapan dari umat Israel. Apakah ini menuju kepada bangsa Israel jasmani? Tentu tidak, saudara. Ini adalah menunjukkan kepada umat Tuhan yang memang disebut sebagai Israel rohani. Saudara bisa membaca di 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, itu sangat jelas. Ya, ada banyak ayat yang lain sebenarnya. Bahwa gereja Tuhan itu disapa sebagai Israel rohani. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Yang tadinya saudara-saudara hak waris itu dan segala macam itu diberikan kepada Israel, keturunan Abraham, tetapi sekarang diberikan kepada gereja Tuhan. Kamulah bangsa yang terpilih.
Petrus bicara kepada gereja pada waktu itu. Gereja kepada kita. Kitalah bangsa yang terpilih. Jadi ini adalah umat Tuhan 144.000 yang ada di bumi seperti tentara yang berdiri, saudara-saudara, yang siap menjadi martir, siap menjadi orang-orang yang berhadapan dengan situasi dunia. Tetapi di sorga ada juga orang-orang percaya yang sudah selesai tugasnya di sana. Dan mereka sedang memuliakan Allah. Jadi saudara, ini cerita tentang kemenangan lagi. Saya ulang. Pasal 6, meterai yang kedua sampai dengan meterai yang keempat, saudara, itu ada 3 ekor kuda, warna merah, warna hitam, dan warna hijau kuning pucat itu, saudara. Itu menggambarkan malapetaka, penganiayaan, kesusahan yang dilakukan oleh makhluk-makhluk yang jahat kepada para martir yang digambarkan di meterai yang kelima. Tetapi kemudian di meterai yang keenam, ternyata orang-orang yang berbuat jahat ini tidak mau percaya sehingga mereka mengalami penghakiman dan penghukuman alam semesta. Ya, mengalami goncangan angin yang kencang, menggambarkan sebuah situasi yang mereka alami sulit, tetapi mereka tidak mau percaya. Nah, sudah di sisi lain, kemudian penulis kitab Wahyu memberikan jeda bahwa sebetulnya di tengah-tengah penderitaan dunia ini, orang-orang percaya itu dimeterai dahinya. Dengan meterai yang khusus dari Allah, orang-orang percaya siap menjadi martir. Dan mereka-mereka yang sudah menjadi martir, sudah berkumpul dengan Tuhan, mereka menyanyi, memuji Tuhan. Saudara-saudara, pada pasal 7 bagian yang terakhir ada hal yang penting yang saya ingin sampaikan. Ayat yang ke-14, ayat 13 ya. Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka? Maka katanya kepadanya, Tuanku, Tuan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Saudara-saudara, siapa mereka yang berada di hadapan tahta sang anak domba? Mereka yang mencuci jubahnya di dalam darah anak domba. Artinya mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus yang menebus mereka. Darahnya yang tercurah di salib. Jelas, saudara ya. Ini adalah karya Tuhan Yesus. Jadi mereka yang diselamatkan oleh Tuhan, mereka yang berada bersama-sama di hadapan tahta sang anak domba adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka berdiri di tahta itu dan melayani Dia siang dan malam, ayat yang ke-15, dan Ia yang duduk di atas tahta itu membentangkan kemahnya kepada mereka. Tidak ada kelaparan lagi, katanya, ayat 16, tidak ada dahaga, tidak ada terik matahari yang akan menimpa mereka, dan sang anak domba ini akan menggembalakan mereka. Ini sebuah gambaran tentang kehidupan persekutuan bersama dengan Tuhan di sorga pada waktunya yang terjadi kepada orang-orang yang sudah percaya. Jadi jelas, saudara-saudara ya, semoga pasal 6 dan pasal yang ke-7 ini menjadi jelas bagi kita. Pelajaran yang paling penting, saudara-saudara, di pasal yang ke-6 dan pasal yang ke-7, dan ini adalah sebetulnya berita Injil. Saudara, sang penulis kitab Wahyu, saya waktu kesempatan yang lalu menyatakan kitab Wahyu ini tidak melulu cerita tentang ramalan masa yang akan datang. Ada pesan yang penting. Saudara, bagaimana kita menjalani, menggumuli, melewati kehidupan di dalam dunia. Ada banyak orang yang membuat penganiayaan. Ada banyak orang yang membuat kehancuran gereja Tuhan. Dari sejak abad pertama, pada waktu abad pertama, penganiayaan luar biasa. Saudara bisa membaca ya kisah-kisah atau buku-buku ilmiah lah tentang kehidupan di bawah kekuasaan Romawi pada waktu itu. Di abad pertama, khususnya di zaman Domitian, Raja Domitian yang hidup pada waktu kitab Wahyu itu. Wah, kengerian luar biasa. Raja Domitian ini raja yang kelihatannya begitu baik, saudara, di publik, tetapi sebetulnya punya semacam kegilaan. Sehingga dia sangat suka dengan berbagai macam pertunjukan-pertunjukan berdarah. Dan darah yang
curahkan itu adalah darah para martir, orang-orang Kristen yang ditangkapi secara random, siapa saja, saudara-saudara, lalu kemudian ditusuk seperti sate dan lain sebagainya. Mengerikan sekali. Dan ini menjadi pola sepanjang abad gereja Tuhan. Nah, saudara, pada waktu situasi semacam ini, Tuhan menginginkan anak Tuhan adalah orang-orang yang setia, yang melayani Tuhan, tetap bertahan dan tetap percaya, mencuci jubahnya dengan darah anak domba. Artinya memiliki iman yang percaya kepada Tuhan Yesus yang mati disalibkan. Memiliki iman percaya yang sungguh-sungguh dan setia tetap mengikut Tuhan. Saudara, itulah yang harus kita jalani. Lepas dari apa profesi saudara, lepas dari apakah keadaan status sosial, ya, secara finansial, secara politik mungkin, dari suku bangsa mana, dan lain sebagainya. Siapapun saudara-saudara, kita harus beriman, percaya kepada Tuhan Yesus di tengah-tengah situasi ini. Saya yakin saudara-saudara, kalau orang-orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, meskipun mereka mungkin secara status sosial sangat baik, terpandang, tapi pasti ada situasi-situasi yang membuat mereka menjadi sesak. Seperti tadi langit itu kisut, ya, seperti sebuah situasi yang berat. Pasti ada. Setiap orang yang setia kepada Tuhan, yang menyatakan kebenaran, pasti mengalami itu. Tetapi saudara, kita harus tetap beriman, bertahan. Tunggulah sampai waktunya genap, katanya di materai yang kelima. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, saudara-saudara, dan persiapkanlah saudara membaca Wahyu pasal 8 sampai yang ke-11. Sebab di Wahyu pasal 8 ini nanti kita akan masuk ke materai yang ke-7 yang isinya adalah 6 sangkakala yang berupa penghukuman Tuhan. Nah, ini seri yang baru saudara-saudara, tetapi sebetulnya bertumpuk, ya, dengan apa yang kita baca tadi. Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhanlah yang akan menyingkapkan kepada kami sejarah dunia ini. Tolonglah supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kami menerima serta mau menjalani kehendak-Mu di dalam hidup ini. Kami orang-orang yang sungguh percaya, yang beriman kepada Tuhan Yesus yang mati disalibkan, yang pasti akan mendapatkan kemenangan, tetapi harus melewati perjalanan hidup yang tidak mudah. Ada begitu banyak pergumulan Tuhan karena mengikut Engkau. Tetapi Tuhan tolonglah supaya kami tetap setia dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.